Kepada Hikmawati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah MTS Darul Falah Muhammadiyah Bengkulu, Ayahanda Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Sinjai Selatan, Bapak Ibu Guru MTS Darul Falah Muhammadiyah Bengkulu, Kakanda Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sinjai, Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sinjai Selatan, Ketua Umum Terpilih Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah MTS Darul Falah Muhammadiyah Bengkulu, periode 2022-2023. Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Kabupaten Sinjai yang sempat hadir beserta jajarannya, serta tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal selama proses persiapan pelantikan Tartim dan Rakertim Pimpinan Ranting IPM Darul Falah Muhammadiyah Bengkulu periode 2022-2023. Yang pertama, nama kegiatan ini adalah pelantikan tataran pimpinan dan rapat kerja pimpinan. Yang kedua, tema kegiatan ini adalah integrasi kader militan integritas kader militan terhadap nilai IPM. Adapun waktu tempat kegiatan ini hari Ahad tanggal 22 Mei 2022 berlangsung di gedung MTS Darul Falah Muhammadiyah Bengkulu. Adapun sumber anggaran dana yang kami dapatkan selama persiapan kegiatan ini dari pihak Bapak Ibu Guru di sekolah dan teman-teman PR IPM Darul Falah Muhammadiyah Bengkulu. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan Tun wal qalam mimma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah MTS Darul Falah Muhammadiyah Bengkulu periode 2022-2023 oleh Kakanda Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sinjai. Kepada Kakanda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sinjai, surat keputusan nomor 030 garis datar garis miring B titik 1 garis datar angka Romawi 23 garis miring PD IPM garis datar 506 garis miring 2022 tentang pengesahan pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah MTS Darul Falah Muhammadiyah Bengkulu periode 2022-2023. Memperhatikan surat pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kecamatan Sinjai Selatan nomor A 1 garis datar angka Romawi 23 garis miring PC IPM garis datar 576 garis miring 2022 tanggal 15 Syawal 1443 Hijriah bertepatan pada 16 Mei 2022 Masehi tentang permohonan penerbitan surat keputusan. Menimbang, pertama, pimpinan ranting adalah wakil pimpinan cabang yang memimpin dan melaksanakan tugas di rantingnya. Kedua, bahwa hasil musyawarah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kecamatan Sinjai Selatan tentang pembentukan pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah MTS Darul Falah Muhammadiyah Bengkulu pada tanggal 22 April 2020 Masehi bertempat di gedung MTS Darul Falah Muhammadiyah Bengkulu Kecamatan Sinjai Selatan adalah tidak bertentangan dengan kaidah organisasi. Mengingat
Anggaran dasar IPM pasal 15 dan pasal 20, anggaran rumah tangga IPM pasal 9 dan 20. Memutuskan, menetapkan, pertama, mengesahkan pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah MTS Darul Falah Muhammadiyah Bikeru periode 2022 sebagai berikut. Ketua Umum Muhammad Wahyudi, Ketua Perkaderan Muhammad Fajar Al-Hafiz, Ketua Kajian Dakwah Islam Muhaimin Nur, Ketua Pengembangan Ilmu Pengetahuan Anugrah Aryani, Ketua Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga Andi Khairil Hermansyah, Ketua Advokasi Mirza, Ketua Pengembangan Kreativitas dan Kewirausahaan Muharni, Ketua Hikmawati Ratu Melani. Sekretaris Umum Dini Umarni, Sekretaris Perkaderan Amirul Hasik, Sekretaris Kajian Dakwah Islam Muhammad Azam Al-Haq, Sekretaris Pengembangan Ilmu Pengetahuan Arman, Sekretaris Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga Sri Agustina, Sekretaris Advokasi Abdal, Sekretaris Pengembangan Kreativitas dan Kewirausahaan Rizky Anugrah, Sekretaris Hikmawati Alicia Jin Fatihah, Bendahara Umum Andi Nabila Fatimah B, Anggota Perkaderan Tiara Amalia, Anggota Kajian Dakwah Islam Vivi Al-Mufira, Anggota Pengembangan Ilmu Pengetahuan Aisyah Umairah, Anggota Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga Fatih Muhammad, Anggota Pengembangan Kreativitas dan Kewirausahaan Siskayanti. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai terbentuknya pimpinan yang baru. Ketiga, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sinjai berhak meninjau kembali. Nun wal kalami wa masturun, nun demi pena dan segala apa yang dituliskannya, ditetapkan di Sinjai tanggal 20 Syawal 1443 Hijriah, bertepatan dengan 21 Masehi 2022 Masehi. Ketua Umum Abdul Aziz NBA 23.08.46776, Sekretaris Umum Andi Aulis Munandar NBA 23.07.59833, masing-masing bertanda tangan dan dicap stempel. Tembusan pertama, Ayahanda Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Sinji Selatan di Sinji Selatan. Dua, Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kecamatan Sinji Selatan di Sinji Selatan. Ketiga, Ayahanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sinjai. Empat, Kakanda Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Makassar. Sekian, nun wal kalami masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada nama-nama yang disebutkan agar segera mengambil tempat ke depan. Pelantikan pengurus pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah MTS Darul Falah Muhammadiyah Bikeru periode 2022-2023. Kepada Kakanda dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikmawan dan ikmawati sekalian, sebelum prosesi pelantikan ini saya mulai, saya persilahkan ikmawan dan ikmawati untuk mendengarkan dan merenungkan Quran Surah Al-Fatihah ayat 10 yang akan saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqudhu ala nafsihi ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Yang artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Jika masih ada di antara ikmawan dan ikmawati yang ragu untuk mengikuti proses pelantikan ini,
Saya persilahkan meninggalkan barisan dan kedudukan Hikmawan dan Hikmawati sebagai pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah MTS Darul Falah Muhammadiyah Bikeru akan kami tinjau kembali. Jika Hikmawan dan Hikmawati sudah siap untuk mengikuti proses pelantikan, saya persilahkan Hikmawan dan Hikmawati menjawab pertanyaan saya dengan kata siap. Siapkah saudara untuk dilantik sebagai pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah MTS Darul Falah Muhammadiyah Bikeru? Siap. Dengan kesiapan saudara tersebut, maka ikuti apa yang saya ucapkan sebagai ikrar dan bayat saudara selaku pimpinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela bertuhankan Allah. Beragamakan Islam dan bernabikan Muhammad. Dengan penuh keikhlasan, keyakinan dan rasa tanggung jawab. Saya berjanji. 1. Menjalankan dan memperjuangkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Menjalankan dan memperjuangkan nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. 3. Menjalankan amanah dengan ikhlas dan jujur. Sesuai dengan kaidah organisasi yang berlaku. Pernyataan siap dan Pernyataan siap dan ikrar Hikmawan dan Hikmawati adalah janji setiap Hikmawan dan Hikmawati di hadapan Allah terhadap amanah kepemimpinan yang akan saudara emban. Dengan ini, atas nama pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sinjai, saya nyatakan Hikmawan dan Hikmawati sekalian telah sah sebagai pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah MTS Darul Falah Muhammadiyah Bikeru. Semoga Allah senantiasa menyertai perjuangan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara dan serah terima jabatan pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah MTS Darul Falah Muhammadiyah Bikeru periode 2022-2023. Kepada ayahanda, ibunda, kepada ibunda dipersilahkan. Mohon persediaannya ayahanda untuk menyaksikan.
umum dipersilakan. Acara selanjutnya, pidato iftitah oleh Ketua Umum terpilih periode 2022-2023 kepada Hikmawan Wahyu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sinjai Selatan, yang terhormat Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sinjai, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Sinjai Selatan, yang terhormat Pimpinan Cabang Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sinjai, yang terhormat panitia pelaksana yang telah banyak bekerja sehingga terlaksana kegiatan ini, yang terhormat para tamu undangan yang tidak disebut satu-satu. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin sekalian, tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sinjai Selatan karena telah memperkenalkan kami IPM. Dengan perjuangannya sungguh luar biasa. Semoga Allah merahmati. Yang kedua, saya berharap kerjasama dari teman-teman karena merupakan amanah kita bersama. Serta kami berharap nasihat dari Ayahanda, Ibu Kepala Sekolah dan kakak cabang dalam mensukseskan amanah satu periode kami di pimpinan ranting. Kami yakin tanpa teman-teman Ayahanda, Ibu Kepala Sekolah dan kakak cabang maka kami tidak bisa melakukan apa-apa. Demikian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. IPM Jaya! IPM Jaya! IPM Jaya! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pertama. Sambutan Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sinjai Selatan kepada Kakanda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Ayahanda Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang kami hormati, Kakanda Pimpinan Daerah,
dalam hal ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Baganda Abdul Adib serta jajarannya, teman-teman pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Senja Selatan, Baganda pimpinan daerah, pimpinan cabang Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah Senja Selatan yang sempat menghadiri, adik-adik ranting, pimpinan ranting Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Darul Falah Bikeru, pimpinan ranting Yayasan Muhammadiyah Songi yang semoga senantiasa kita sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini telah terlaksana pelantikan pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Madrasah Sanawiyah Darul Falah Muhammadiyah Bikeru yang sejatinya telah diagendakan jauh-jauh hari. Terima kasih kepada pihak sekolah, Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi ruang kepada adik-adik IPM kami untuk senantiasa menselaraskan pergerakannya. Insya Allah ke depannya adik-adik ranting ini banyak tanggung jawab yang akan dipikul oleh mereka, mana baru kelas 1, 2, 3 MTS dan kemudian sudah mendapatkan amanah yang besar, yakni untuk menjaga nama baik persyarakatan dan menebar dakwah pelajar. Kemudian kepada teman-teman ranting bahwa pesan untuk kita semua bahwa proses perkaderan yang terlama bukanlah pada TM1 yang telah kita lewati, tapi proses perkaderan terlama yang akan kita jalani ke depannya adalah satu periode kepemimpinan kalian di pimpinan ranting kalian sendiri. Kalau di pimpinan ranting 1 tahun naik di cabang 2 tahun nih, ke daerah 2 tahun, maka proses-proses itulah adalah proses perkaderan terlama. Kalau TM1 1 minggu kali ini kalian akan melalui proses perkaderan selama 1 tahun periode, yakni 1 tahun kalau 1 tahun 1 tahun kalau naik kelas nih musran. Baiklah, karena setelah ini masih ada proses tarpim dan rakatpim yang akan bertempat di rumahnya Ketua Wahyu. Jadi setelah pelantikan, insya Allah akan lanjut materi tarpim dan rakatpimnya. Jadi itu saja pesan dari kakak cabang. Itu tadi bahwa proses perkaderan terpanjang bukan pada TM1 kita atau TM2 kita, tetapi proses perkaderan terpanjang ini akan kita lewati bersama selama 1 periode kepemimpinan, baik di pimpinan ranting, pimpinan cabang, terlebih lagi kalau sudah di pimpinan daerah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wal qalam ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua. Sambutan Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sinjai. Kepada Kakanda Abdul Aziz dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau menjawab salam itu wajib. Kalau mengucapkan tidak wajib sih, tapi yang kalau dijawab itu wajib. Hanya saya itu ikhlaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang sangat berbahagia ini, yang cerah ini, insyaallah kita sama-sama hadir di tempat ini. Tentu niat kita baik dan semoga hari ini apa yang kita lakukan, setiap langkah dan gerak lelah kita hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Selanjutnya selawat dan salam tetap kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat yang kami muliakan Ayahanda Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Sinjai Selatan, terima kasih banyak Ayahanda. Tentu di mana adik-adik Ikatan Pelajar Muhammadiyah selalu hadir meminta saran, selalu hadir meminta support dan sebagainya, entah baik itu sebagai bentuk materi dan saran sebagai bentuk bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai ujung tombak perserikatan Muhammadiyah senantiasa berikhtiar untuk memperjuangkan nilai-nilai Muhammadiyah dan ajaran Islam. Tentu harapan kami ke depan kami menitipkan adik-adik Sinjai Selatan bersama pimpinan rantingnya untuk tetap memberikan hal-hal potensi baik, hal-hal positif kepada pelajar Ikatan Pelajar Muhammadiyah, memberikan kesan di seluruh pelajar di Kecamatan Sinjai Selatan secara khusus. Dan tentu adik-adik kami ini selalu kami bekali persiapan untuk menindaklanjuti segala bentuk yang telah didapatkan dari perkaderan sampai perannya sebagai pelajar dan perannya sebagai kader umat, kader bangsa dan kader perserikatan. Tentu yang disampaikan tadi Pak Ketua Cabang bahwa itu hanya sementara yang perkaderan kemarin. Tentu tugasnya teman-teman di pimpinan sekarang menjadi pimpinan, bukan lagi pelajar biasa, tapi seorang pimpinan. Semua yang telah dilantik itu sebagai orang yang menjadi contoh dan panutan khususnya di sekolah ini. Yang saya hormati Bunda Kepala Sekolah Madrasah Sanawila Darul Fara Pikero, terima kasih banyak Bunda telah memberikan ruang kepada adik-adik, dan maksudnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah di sini itu akan selalu tercatat di dalam sejarah kepengurusan kami di pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah bersama pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sinjai Selatan bahwa Ibunda hadir dan terlibat langsung dalam momen bersejarah ini. Tentu kami tidak akan pernah lupakan di hari ini dan hari masuknya Ikatan Pelajar Muhammadiyah di sekolah ini. Terima kasih banyak mewakili seluruh jajaran pimpinan daerah Kabupaten Sinjai. Tidak ada yang bisa kami berikan selain ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan kepada pihak guru yang telah memfasilitasi sehingga teman-teman mengenal Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan menjadi bagian daripada keluarga besar Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sinjai. Tentu selain kepala sekolah, beberapa pihak guru yang telah membantu, kami ucapkan juga terima kasih banyak telah memberikan waktunya untuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang saya hormati Ketua Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sinjai Selatan, Masya Allah, Ustaz Hamzah, tentu sebagai kiprah bergerak Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari adik-adik ranting, beliau senantiasa memberikan hal-hal positif di Sinjai Selatan, terhitung sejak pelantikan kami di pimpinan daerah. Kami melihat perubahan yang signifikan terhadap pimpinan cabang Sinjai Selatan yang dipimpin langsung oleh dikodai oleh Ayahanda, insyaallah kalau Ayahanda. Kakanda Hamzah ini bersama Ibu Sekum Indah Rahmat sama bendaharanya. Hari ini karena kuliah di Makassar bendahara, makanya saat kegiatan dia baru hadir di Sinjai Selatan. Tentu kami mengucapkan terima kasih akhirnya pengurus-pengurus baru ini tidak lepas daripada jeripaya teman-teman hingga di periode ini bisa eksis. Terhitung 2 ranting ya terbentuk dalam kepengurusan beliau ini sebagai bentuk bahwa kerja kerasnya tidak pernah berhenti. Dan saya sampaikan bahwa momen ini itu sebenarnya tidak begitu mudah dijalankan, sehingga kita bisa ukur dengan nilai rupiah itu. Kami pun, beliau pun tidak akan mau menerimanya karena memang perannya berjuang di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, khususnya di Perserikatan Muhammadiyah ini, itu baru akan terbayarkan ketika teman-teman ini ada yang sukses ke depan. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu selain melihat adik kita ini sukses dan bisa mendapatkan jati diri mereka dengan baik. Itu harapan senantiasa kami di pelajar. Yang saya hormati Ketua Cabang se-Kabupaten Sinjai sempat hadir, ada hadir sini sambil saya sebagai Ketua Cabang IPS Sinjai Borong. Beliau juga sudah pengurus pimpinan daerah Dinda Alex. Itu Sinjai Selatan dan Sinjai Borong hari ini saya perhatikan konektivitasnya,
kemudian hubungan komunikasi sangat baik. Ada perkalian di Sinjaboro, Sinja Selatan berbondong-bondong ke sana. Ada kegiatan di Sinja Selatan, Sinjaboro ke sini sebagai bentuk bahwa tetangga idolaku, tetangga Sumatera, Masya Allah. Terima kasih banyak Ketua. Yang saya harus sampaikan bahwa inilah kami harapkan di bagian daerah, komunikasi ke semua cabang itu terjalin karena kita semua adalah keluarga besar. Ya tentu selanjutnya kami akan mengharapkan bimbingan dari semua kecamatan untuk memberikan support yang besar kepada kita bersama di Kabupaten Sinjai. Yang saya hormati, hadir di samping saya Bendahara Umum Pimpinan Daerah Kabupaten Muhammadiyah yang kali melantik teman-teman itu adalah Bendahara Pimpinan Daerah Kabupaten Muhammadiyah yang satu periode ini mendamping kami sebagai jajaran pimpinan umum di Kabupaten Sinjai. Dan terhitung ayahanda Bunda bahwa kami sudah melebihi dari periode sebelumnya, kan normalnya 2 tahun kami dilantik tahun 2019 dan sekarang 2022, harusnya di Desember. Itu cuma di corona itu sehingga kami ditambahkan SK-nya sampai insyaallah kita musnah nanti di bulan 7 tanggal 16. Iya, jadi tanggal berapa siapa panitia di sini? Saya sendiri tidak tahu terlalu rindu. Intinya sudah ada tanggalnya setelah Lebaran Idul Adha itu 4 hari setelah itu kita musnah. Jadi teman-teman siapkan dirinya untuk hadir di kegiatan itu. Yang saya hormati teman-teman pimpinan ranting dari MA Yayasan apa lagi? Yayasan Muhammadiyah Soni. Terima kasih banyak atas hadirnya teman-teman. Saya kaget tadi, Bus datang. Dan tentu saya ucapkan selamat atas pelantikan pimpinan ranting Madrasah MTS Darupala Pikero. Selamat atas dilantiknya dan selamat atas terbentuknya ranting di sekolah ini. Sekarang sudah ada 2 ranting yang bersaing. Kemarin masih 1 jadi siap-siap kini Ibu Ketua. Kemarin Dewi siap-siap kini disaingi sama Darupala Pikero. Sekarang kan berkompetisi dengan ideal, dengan sehat, perlihatkan bahwa kerja-kerja teman-teman ini bersaing dengan hal-hal baik, bukan yang jelek-jelek ya, silahkan bersaing. Jadi Pak Ketua Hamzah tolong adil ya, jangan disungin terus diperhatikan. Sekarang sudah 2 ranting, tolong diperhatikan semuanya. Dan saya hormati dan membanggakan sudah ada dari pemuda Muhammadiyah. Terima kasih banyak karena telah hadir menyaksikan pelantikan ini. Tentu harapan kami adalah berada di tangan Kakanda, kita dari adik kami di Kabupaten Muhammadiyah. Terima kasih banyak. Melihat tema atau momentum pada hari ini, itu harapan terbesarnya adalah bagaimana merangkul semua ranting. Saya kira Pak Hamzah tadi sudah bisik-bisik bahwa sudah siap ini muscap. Kalau begini pesertanya, tadi sengaja saya pancing BEM, wah masih ada yang spontan langsung jawab, tapi hampir seperti musda. Masya Allah, luar biasa pesertanya hari ini. Itu karena dari MT Songing itu hampir 40 yang kemarin, dan hari ini bisa hadir semua. Ya kurang 1 yang saya cari. Ya, momen-momen perkaderan selalu ada nama yang lucu-lucu dan unik yang selalu kita kenang. Dan itulah, walaupun saya nanti bukan lagi sebagai ketua umum, tapi pimpinan daerah Kabupaten Muhammadiyah, momen itu akan selalu teringat. Jadi teman-teman ingat bahwa Pak Ketua, mantan ketua dulu, mungkin seorang ketua itu hanya 2 tahun, tapi sebagai mantan ketua itu selamanya. Makanya itu yang saya sampaikan kepada Pak Ketua, bahwa mantan itu akan selamanya ada. Ya, dimisioner seperti itu. Terima kasih banyak telah memberikan hari ini dari pihak guru. Ada yang saya sampaikan, buat poin yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah mari kita merawat roh kita dalam memajukan perserikatan Muhammadiyah solid. Tentu saya harus berpesan bahwa Adinda harus menghormati kakandanya dan kakandanya harus menghargai Adindanya, baik itu di ranting maupun di cabang. Memperjaga apa namanya kalau Bugis, saling menghargai atau begitulah bahasanya, karena saya tidak tahu bahasa Bugis, intinya mengarah ke sana bahwa kita harus saling menghargai. Ada kakak data dari daerah dihargai,
dihormati, dan kita dari daerah juga menghargai teman-teman sebagai adinda, sebagai pelaksana kegiatan ini hari ini yang saya selalu sampaikan dimanapun, sehingga koneksi kita di pimpinan daerah dan cabang itu tidak ada di renggang-renggang perselisihan dan selebihnya. Kalau dalam forum dinamika organisasi itu pasti ada teman-teman. Dan yakin dan percaya hari ini ada setan yang menangis karena sudah dilantik. Yang paling berat itu adalah menerima amanah. Makanya bisikan setan selalu datang ketika mau jadi ketua, jangan mau. Karena itu berat, sebagai ketua itu berat sekali. Makanya di mana saat ada pilihan bahwa kita ditentukan untuk menjadi seorang ketua, maka disitulah bisikan setan akan datang. Pimpinan, setelah kewajiban kita sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita sebagai sebagai pemimpin semua, baik itu Mawati maupun Mawati di bidangnya masing-masing, seperti itu. Jadi harapannya selanjutnya yang kedua adalah di cabang Kabupaten Sinjai ada 9 kecamatan, dan saya harap kepada teman-teman saling komunikasi baik via sosial media, sampaikan bahwa tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu sangat baik, bagaimana memberikan hak kepada pelajar. Dan satu persembahan spesial yang saya harus sampaikan bahwa kemarin kurang lebih 5 hari ini kita di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai dan Bone pertama yang mendapatkan rekomendasi perkaderan di tingkat SMA dan SMK di wilayah 3 Bone dan Sinjai, dan ini hal yang positif, hal yang harus kita apresiasi bahwa di Sulawesi Selatan yang pertama dapat rekomendasi dari Dinas Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi itu adalah wilayah Sinjai dan Bone. Dan bahkan hari ini tercatat di Sulawesi Selatan pimpinan wilayah ikut terlibat dalam audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan itu karena berkat daripada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Bagaimana koneksinya, bagaimana caranya, dan kita harus apresiasi dan selamat kepada teman-teman ketika ada SMA di sini. Ada ya? Silakan, itu adalah lumbung perkaderan teman-teman yang terbesar di Sinjai Selatan. Silahkan dirawat itu. Ya. Rekomendasinya sudah ada di sekretariat, bisa kami akan sampaikan ke semua cabang. Ada 9 cabang, silahkan saya serahkan untuk dikelola. Tapi izin ayah anda bahwa pengelola pertama untuk izin itu dikembalikan ke pimpinan daerah terlebih dahulu untuk menjadi rujukan, sehingga ke depan kedua kalinya dan seterusnya itu dikembalikan ke cabang untuk dikelola. Seperti itu instruksi dari pimpinan wilayah. Mungkin itu, terima kasih banyak atas segala waktunya. Dan kami dari pimpinan daerah melalui tempat ini undang kepala sekolah kami izin pamit sebagai pimpinan, sebagai ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah, karena mungkin Bunda tidak sempat hadir bersama kami di musyawarah daerah. Insyaallah bulan beberapa sisa menghitung hari usia kami menjabat sebagai ketua dan bidang umum di Kabupaten Sinjai akan berakhir. Namun saya harus sampaikan bahwa tubuh Abdul Aziz sebagai pribadinya akan selalu ada di Kecamatan Sinjai Selatan sebagai kakanda, sebagai kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang senantiasa melihat perubahan-perubahan itu ke arah yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ibu Kepala Sekolah MTS Darul Falah Muhammadiyah Bikeru sekaligus membuka acara dengan resmi. Kepada Ibunda dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ayahanda Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai Selatan. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sinjai, Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sinjai Selatan, Ketua Umum terpilih Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah MTS Darul Falah Muhammadiyah Bikeru periode 2022-2023, Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Kabupaten Sinjai beserta jajarannya,
Bapak, Ibu guru yang sempat hadir di kegiatan kita ini, dan tamu yang sempat hadir di acara kita ini, serta anak-anakku sekalian yang hadir di kegiatan kita ini, baik itu dari MTS Darul Falaah Muhammadiyah Bikeru maupun dari MTS Muhammadiyah Soning. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan melaksanakan aktivitas kita, di mana dilaksanakannya pelantikan Tartim dan Rakertim di Ikatan Pelajar atau Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sinjai Selatan dengan tema Integritas Kader Militan Terhadap Nilai IPM. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, banyak yang saya sampaikan pada kehadiran atau acara kita kali ini. Yang pertama, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di madrasah yang kita cinta ini, karena dengan kehadirannya sehingga kegiatan kita ini bisa berlangsung. Dan kepada para pimpinan baik itu dari daerah maupun di cabang, terima kasih atas kegiatan ini dengan adanya IPM, dengan memperkenalkan IPM kepada anak-anak kami di madrasah ini. Semoga anak-anak kami bisa menjalankan tanggung jawab yang telah diamanahkan kepada mereka. Walaupun dengan adanya organisasi ini, kami tetap berharap anak-anakku tidak terlalu banyak meninggalkan pelajaran, karena biasanya ya kalau sudah terlanjur enak rasanya di organisasi, biasanya pelajaran-pelajaran yang ada di madrasah atau di sekolah itu agak terbengkalai. Ya. Jadi, dan bukan cuman di tingkat ini, di tingkat mahasiswa saja kadang seperti itu. Ya, jadi kami titipkan bahwa anak-anakku, tanggung jawab yang telah diamanahkan adalah seperti disampaikan tadi bahwa sangat berat. Kemarin di pengkaderan kemarin mungkin hanya 1 minggu, dan itu sangat berat. Ya, Ibu melihat kalian sangat berat melaksanakannya. Walaupun alhamdulillah ada beberapa orang yang sempat lolos sampai ke pelantikan ini, dan ada yang beberapa yang mengundurkan diri. Kemudian itu tadi bahwa tanggung jawab itu sangat penting. Jadi amanah yang diemban itu harus dijalankan, pelajaran jangan dilupakan, baik pada saat ini atau pada saat kalian nanti sudah berada di tingkat di sekolah lanjutan. Ya, jadi itu titipan kami dari kami bahwa tanggung jawab itu sangat penting. Pelajaran itu harus juga diutamakan. Kemudian dalam perkaderan itu bukan hanya mental saja, kalian bisa belajar tentang administrasi, dan itu juga sangat penting untuk pembelajaran kalian ke depan. Anak-anakku ini insya Allah akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kami berharap kembali bahwa komunikasi antara anak-anakku, antara guru pembina, kemudian kepala madrasah, dan para
ketua cabang, baik itu yang ada di daerah maupun ada di kecamatan, dan komunikasi dengan ranting-ranting yang ada di kecamatan, di Kabupaten Sinjai Selatan tetap harus dijaga. Ya, jadi supaya komunikasi itu terjaga, seperti tadi sampaikan bahwa anak-anakku harus bersaing dalam bentuk yang lebih baik. Ya, jangan bersaing, karena biasanya banyak yang bersaing di media komunikasi, di media sosial, tapi biasanya isinya lain-lain saya lihat. Ya, jadi usahakan jangan yang seperti itu. Iya. Jadi karena saya diberikan amanah untuk membuka takvim ini, ya, jadi marilah kita sama-sama membaca atau melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan Tarpim dan Rakerpin pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sinjai Selatan. Kita buka. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat Ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Sinjai Selatan. Kepada Ayahanda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saat ini kita digantungkan bersama-sama dalam suasana yang kami dari pimpinan cabang merasa berbahagia, merasa senang karena kehadiran dari ranting IPM di madrasah ini itu satu langkah maju lagi buat kita semua di Sinjai Selatan. Kemudian saya tidak menawari dengan yang terhormat. Salam saya itu saya anggap lebih di atas dari yang terhormat itu. Di sisi lain saya khawatir ada yang terlupakan disebut sehingga merasa tidak terhormat. Ya. Selanjutnya saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa banyak organisasi Islam yang sudah ada Muhammadiyah, ada NU, macam-macam. Tapi kenapa kita ini bergabung di Muhammadiyah? Sesungguhnya yang tertua dari segala organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, Muhammadiyah ini lahir tahun 1912. Kalau NU itu 1926, 14 tahun sesudah lahir Muhammadiyah. Kalau yang lain-lain baru kemarin. Tapi kita harus akui bahwa mereka kencang juga untuk mendakwahkan misinya. Oleh karenanya saya sangat bersyukur dengan kehadiran dari ranting ini. Perlu sedikit kami jelaskan apa bedanya Muhammadiyah dengan lain-lain. Kalau Muhammadiyah itu sumber ajaran yang dipegang teguh adalah sumber aslinya Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang sahih. Kalau NU itu bermazhab, terutama mazhab Imam Syafi'i. Kalau di Muhammadiyah sesungguhnya
mengikut juga kepada ajaran-ajaran imam mazhab, tapi tidak semuanya. Yang penting lebih sejalan dengan Al-Quran dan Sunnahnya itu. Kemudian Muhammadiyah itu lebih mengedepankan praktek pengamalan, dakwah yang nyata. Ya, Haji Ahmad Dahlan itu tidak banyak berteori, tapi langsung praktek. Ya, bangun sekolah, madrasah, pesantren, bangun rumah sakit. Jadi apa yang menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat, terjun ke sana, memberi gambaran bahwa seperti inilah Islam, seperti inilah gambarnya dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Beda kalau NU itu banyak berteori. Makanya pendiri NU itu mengarang buku 19 judul. Ya, jadi dia banyak buku teorinya. Ya, itu. Oleh karena Muhammadiyah ini terjun kepada praktek dan sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah, makanya saya perlu ingatkan ada 3 kewajiban pokok perjuangan kita ini, khususnya Muhammadiyah dan jajarannya. Ada 3. Yang pertama, pelajari terus sumber ajaran agama kita ini, Al-Quran dan Sunnah itu. Pelajari. Apalagi kalian memang statusnya masih pelajar. Pelajari terus Al-Quran, mulai dari cara membacanya. Jangan karena sudah merasa bisa membaca Al-Quran, sudah bisa mandiri, sudah bisa menamatkan Al-Quran, lalu tidak belajar lagi tentang bagaimana cara membaca Al-Quran. Sekarang bukan hanya masyarakat umum, banyak sudah ustaz, sudah mubalik, sudah imam jamaah di masjid, tapi masih salah-salah caranya membaca Al-Quran. Kenapa tidak belajar lagi? Nabashi qul a'udzu birabbin nas alladzi yuwaswisu. Salah kan? Yang benar yuwaswisu, bukan yuwaswisu. Tapi banyak. Qul a'udzu birabbil falaq. Bagaimana cara membaca? Mi syarri ma khalaq. Salah. Yang benar mi syarri ma. Mi syarri ma, bukan mi syarri ma. Mi syarri nafasati. Yang benar nafasati. Narullahil munkadatu. Yang benar mukada. Tanya mukada. Tapi banyak sudah ustaz. Tapi caranya membaca ayat, astagfirullah. Ya, makanya saya ajak ini adik-adik semua terhadap Al-Quran, cara membacanya. Makanya itu kajian-kajiannya jangan pernah dilupa, Al-Quran itu dibaca. Lalu ada satu di situ yang membetulkan cara membacanya. Kalau tidak dipelajari lagi caranya membaca Al-Quran, nah oleh jasmi 7 kali, apa salah kali. Itu. Apalagi kalau bicara arti, sangat perlu dipelajari artinya Al-Quran. Kalau tidak ditahu artinya, maromo ibalik salah itu betuan Al-Qurannya. Saya ini banyak mendapat pengalaman ini menjelang puasa sampai bulan puasa. Ada imam dusun, ya, tanya ke saya sampai ke Pak Ustaz, engkau tomat-tomat di kampungnya kurang namparan. Kenapa? Tulah pangapurang wartini kumapa berjamak ka. Aga na pauro udah tomat-tomat. Ayo pangimang. Ko imang itawe pamulu kampung asena. Tomat-tomat di kampungnya.
Nah itu udah pangepurang watini kumapa berjama ki. Magi apa? Iya nih tuh nak Cina kasih tomate di kampungnya, Pak Surya mau pengepurang. Apa hubungannya? Ya. Kuatini wa zaituni sambunganna waturi sinina. Sini na tomate ikut turesan paluna. Jadikan ke situ. Bayangkan ya. Kalau tidak tahu arti nak baca hubungan bro. Ya. Ternyata bukan hanya di tempat itu memahami begitu, tidak. Matena ini bagaimana desa Balangka bulan Ramadan. Saya cerita-cerita dengan beberapa orang pengalaman itu. Ternyata boleh hari mapawat ay Pak Ustaz naimi torte di pagguruan dan dulu di pagkuran ruwat ini ko iman apa suka kan tomat pa iya di bahasa kalau itu pahaluke itu orang di sana di Balangka. Selesai lebaran ada pengajian di Mas Saile. Saya juga bicara pengalaman itu. Agak laporan di pangimak ke dia, ay Pak Ustaz. Ya kalau itu tuh perguruan kita wih. Netanya harus diturena. Ya kalau itu pemula dikai karena baunya jori. Ya kan dibahasa ruat ini itu waturi sini nah itu resa sianunai. Jadi jam itu juga pengepuran. Bayangkan. Ini karena tidak paham arti. Waktu di sini kan udah minggu itu sina, tanya tulis pahalu. Ini gambaran. Ya, makanya jadi mereka masalah gitu, ada pahami di ayat-ayat Quran karena tidak tahu itu perlunya. Apalagi sesungguhnya kalau mau konsentrasi penuh dalam salat, mulai dari takbiratul ihram sampai beri salam. Tahu artinya itu yang dibaca, baru bisa konsentrasi. Kalau belum tahu semua artinya, terutama bacaan pokoknya, jangan harap 100% konsentrasi salah. Sudah mudah itu kalau bisa 60% ke atas. Ya, itu. Makanya belajar. Ini dorongan saya kepada kalian semua, pelajari Al-Quran, cara membacanya, artinya, isi kandungannya. Isi kandungan Al-Quran itu kan dijelaskan oleh Allah. Laukana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya air laut itu dijadikan tinta untuk menulis semua isi kandungan Al-Quran, mesti dibaina kasih kiri baca jidawat ada yang pada kapur taruki. Begitu luas dan dalamnya isi kandungan Al-Quran. Makanya arahnya ke sana. Kita belajar, kita amalkan apa yang kita sudah tahu. Ya, ini jangan kita ini meninggalkan Al-Quran. Ya, tapi bersyukur selalu ada kajian-kajiannya Al-Quran ini. Tapi tanah jika mana mau Quran tak? Memperintah dikaji Quran itu pernah Quran. Ya. Oh di HP na alhamdulillah ku kemana-mana roitna. Kemana-mana ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Melancar ke Jakarta ya. Ini kerjaan Al-Quran. Kewajiban kita yang kedua, beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ya. Jadi kalian ini sebenarnya bergabung di organisasi Ortonya Muhammadiyah. Itu kan salah satu tugas kita beramar ma'ruf bernahi munkar. Artinya apa? Kita ini secara pribadi berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mengamalkan isi kandungan hadis, meneladani Rasulullah SAW, sekaligus mengajak orang di sekitar kita. Kalian sebenarnya kita sangat bersyukur sudah terjun di organisasi ini, sehingga tidak terlalu menjadi beban berat lagi bagi orang tua. Karena orang tua sekarang bebannya begini kepada anaknya.
Dia kan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah terkait dengan anaknya. Kalau anaknya bakal masuk neraka, orang tua ini dimintai pertanggungjawaban. Kenapa bisa anak masuk neraka? Padahal kamu suruh masuk aja. Padahal kamu paling melanggar agama. Ya, apalagi orang tua sekarang kerisauan itu begini. Meromok roh anak-anak nak kasih nak renungan balik dia tidur di kamar lain padahal habis nak tulis magengi tengah beni gengi makasih mau kau gemua engkau ada si kiu kau jangan di dapur makiku ya kan agau atau nak bisa tidak kan botol kan kalau ada kita iseng ni ya makiu kan botok lewat HP ada gambar video call si paminya kira inilah kekhawatiran orang tua sekarang. Kita yang orang tua khawatirnya karena kita begitu. Jangan sampai terpengaruh dengan perkembangan zaman. Lah, HP nama kita salah nih. Makanya ada video call maka lainnya. Ini. Makanya kita ini sebenarnya sebagai orang tua sangat bersyukur kalian mau bersama-sama di persyarikatan kita ini. Karena saya yakin lewat persyarikatan ini, IPM ini kalian saling mengingatkan kepada kebaikan. Ada yang dikiri, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sayang kepada kita mempertemukan dengan jodoh yang bagus di sisinya. Yang penting aja ini disapa dikirinya. Iya itu kekhawatiran orang tua kita sekarang, terutama kita yang terjun di agama. Kasih tanah podanya bertaruh salah ya nak. Apalagi HP kan kebutuhan sekarang untuk pendidikan, tapi kau makin guna salah inilah ini. Makanya sebagai pelajar tugas beramar ma'ruf nahi mungkar diawali dengan pribadi dulu yang melaksanakan dengan baik petunjuk agama ini, ya. Kemudian kita saling mengingatkan kepada sesama pelajar, kepada adik-adik kita saling mengingatkan fakiduna dibatu dua gitu hati untuk kepentingan tanah, junjung masa depannya yang lebih baik, intelektual yang bagus, agama yang bagus, ya. Itu kita punya keinginan. Jangan terbelenggu oleh bujuk rayu syaitan, oleh keinginan nafsu, tapi kita ini selalu mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian dari remaja sudah membiasakan diri hidup secara islami, mengikuti tuntunan agama, insya Allah dan seterusnya akan menjadi orang tua yang saleh dan saleh terus membimbing kepada kebaikan. Pak Mafari itu ditanya membimbing kepada kebaikan, torna kena bimbing. Mafari, ya, minda bergaul, ikut salat, dia tidak punya basic yang mendasar. Mafari itu menjadi pembimbing yang baik. Ya. Dan ini banyak terjadi sekarang. Banyak tampil membimbing di bidang keagamaan, tapi dia sendiri tidak punya basic keagamaan yang baik. Ya. Makanya jangan heran kalau mereka salah arah. Itu kewajiban kita yang kedua, beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, agama ini kan harus kita bela. Ini warisan dari Rasulullah SAW. Kita harus jaga, kita harus bela, kita harus pertahankan. Ditaruhi kipesel kalau ada yang menggubris agama kita. Sekarang kan banyak orang yang berani menghina agama kita. Ada yang menginjak-injak Quran, ada yang membakar Al-Quran, ada yang mengincing Al-Quran. Coba kayak gimana disikon nih. Cuma bela ya. Iya. Perdana Menteri India, ya. Ini yang lalu dengan suara yang lantang di atas mimbar menyampaikan ke halayak ramai, Islam itu racun bagi manusia. Kurang ajar apa. Ya. Tapi di sini beberapa saat masih di podium itu dengan semangat menyampaikan penghinaannya terhadap Islam.
Mabot cepat kita na bisa mati. Alhamdulillah. Marino sih papilipat waktu ini dikasih mulu nih. Itulah. Ya. Banyak sekarang yang berani menghina agama kita. Ya. Katanya di seorang pendeta. Katanya kuasa Ruhul Kudus. Dia diajak meninjau keadaan surga dan neraka. Ternyata Muhammad ada di neraka. Pak Belek paham. Itu sudah berani orang sekarang. Herannya, malah kena ditikin bahasa roh. Elo nak tikin mau proses ki, tapi kelihatannya dibiarkan. Sudah ada juga rukun Islam itu tidak perlu 5, 3 sudah lumayan. Ya, nggak balik lagi. Tapi di sini kanan kiri tempo ada demonstrasi. Ya, ketonjingan. Itulah itu. Artinya lewat media kita sudah pahami betapa banyak sekarang orang yang berani melecehkan agama kita. Nah, seandainya terjadi sekitar kita, jangan tinggal diam. Marra minkum mungkaran faghayir biyadi. Kalau ada power, ada kekuatan, ada kewenangan, ya cegah itu. Seharusnya itu penegak hukum kita bersadar, oh cegah. Ya, nah Pak, penggahato dia sendekin. Ya, ini kita mana? Kita mengambil langkah di sana. Nah, makanya yang kedua, pabilisan apawi. Jangan tinggal diam. Tak boleh pada susah. Kamu tahu pun aja mana? Tidak boleh begitu. Melihat kemungkaran apalagi menista agama, harus angkat bicara, sampaikan kebenaran sekalipun pahit. Qulil haqqu walau kana murra. Itu prinsip. Makanya kita ini bergabung dalam satu wadah, karena dengan wadah organisasi itu kita punya power, kekuatan. Di bawah kongka yang melanggar, yang melecehkan agama, tidak boleh bermasa bodoh tinggal diam. Ya, kita ini menggunakan cara sendiri. Minimal fabiqalbi, hati kita ini menjadi hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan balasan yang setimpal kepada mereka. Minimal begitu. Ini kewajiban dalam agama. Tidak sempurna keislaman kita kalau 3 pokok ini kita tidak tegakkan. Makanya sebagai orang tua mengingatkan kembali, guru di waktu Qurannya ini apalagi sekarang di perguruan tinggi, banyak perguruan tinggi memberikan dispensasi kepada penghafal Al-Quran minimal juz 30. Ya, juz 30. Saya dengar informasi ada beberapa fakultas di UI itu, ya, persyaratannya untuk diwisuda harus hafal 1 juz. Ya. Paling kalau hafal 5 juz, ya, itu bisa bebas tes masuk ke kedokteran UI. Itu kebijakan yang lalu ini. Ya, mudah-mudahan tidak berubah. Artinya, guru, kita ini kan kader-kader Islam, seharusnya lebih banyak mendalami masalah al-Islam itu misalkan. Ya. Jadi terakhir saya sampaikan bahwa kalau kalian usia muda sudah terbiasa terjun langsung di bidang keagamaan, maka insya Allah akan terbawa menjadi kebiasaan sampai tua. Ya. Makanya wajah ini amin mana masih jike ini. Ya. Lalu masih jike ajak nak kalau masih jike di sahaja masih min ruah di kamar minat taman. Ya, sampan azan sudah berkumandang, minimal sudah dikumandangkan masuk. Ya, ajak disalimi makoy. Aja bati-batikin dia atau nak kita tidak mati. Ya, pakai tu nak teman nak mati. Terbaik terus. Ya, kalau ini kan mau masuk semua surga. Atau ganti yang pertama bah, barangnya dikit teman-teman di surga. Pasti lo mana. Anu nanti apa mau pada sedindak pada bicara. Ya itu. Ya, amin kalau kerja mah di masjid.
kalian ini sebagai generasi muda yang harus tampil di masjid ya pada rohawan aguman kombang aja nenek-neneknya tumbang kalian kombang itu apa ya tapi abang buri kalau nadana maka kesini pakai sistem banyi mati lah orang akurat kan itu semua kami kata tak pokok nah makanya perlu belajar agurin mbak apalagi kalau bulan Ramadan ataukah Jumat ini menjadi protokol mengumumkan isirengannya yang akan menjadi hati pada hari ini ada tua mani ya. Mau ramalan mempersilakan Ustaz Nenek Topa mana di situ makanya mantapkan diri berlatih terus yang seperti itu supaya bisa tampil nanti di masyarakat. Saya kira inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan kebersamaan kita ini benar-benar mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Dengan berakhirnya istirahat, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pelantikan. Selanjutnya, sebelum saya mempersilahkan kepada steering komite untuk dikelola sebagaimana mestinya, kita beralih ke acara dokumentasi. 2, 3 ya 1, 2, 3. Baik, saya iri dengan ucapan wal kalam nama yasirun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.